mari kita sambut kelahiran Tuhan kita melalui ibadah Natal Naposo Bulung dan Remaja AKBP BTP Rawakalong. Selamat hari Natal bagi kita semua, khususnya remaja dan Naposo Bulung AKBP BTP. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk saat teduh. Kita mulai ibadah Natal kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian, kemuliaan, dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir kandung domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita dengar
vokal grup dari remaja. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi.
firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dalam 6 hari lamanya, dan beristirahat pada hari yang ketujuh. Allah melihat semuanya itu baik. Allah juga ciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Allah. Manusia memiliki tugas untuk menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan alam ciptaannya. Tetapi manusia terlalu serakah dan ingin sama seperti Allah, sampai akhirnya dosa menjauhkan manusia dari kasih Allah. Namun Allah adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tidak dibiarkannya kita hidup terlalu lama dalam kegelapan. Melalui hamba-Nya, Dia mengutus seorang nabi untuk menyatakan nubuatan tentang kelahiran Mesias, Sang Juru Selamat dunia. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Mazmur 24 ayat 9-10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Dia Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Yesaya 7 ayat 14 berkata, sebab itu Tuhan sendirilah yang memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang wanita muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 120, Hai Siarkan di Gunung. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang bersinar.
mereka yang diam di dalam kekelaman. Atasnya terang telah bersinar. Yesaya pasal 9 ayat 5 berkata, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai." Suatu tunas akan keluar dari tunggal Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya 60 ayat 1-2. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Kita dengarkan vokal grup dari Naposo dulu.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1. Janji keselamatan yang Allah telah berikan kini disempurnakan. Bumi yang masih dialami oleh kegelapan segera melihat terang. Siapakah Raja Keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu? Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Malaikat memberitakan kepada Maria bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendak menamai dia Yesus. Hal itu terjadi supaya difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Lukas 2 ayat 1-2. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kironius menjadi wali di negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kemudian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Lukas 2 ayat 6-7. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Matius 2 ayat 3-5. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi." Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara Rekai
yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majusi itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Matius 2 ayat 8-9. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Matius 2 ayat 10-11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Remaja Naposo Gereja KBP Bekasi Bukit Permai, marilah kita menyalakan lilin kita masing-masing ada di rumah, kita menyambut kelahiran Yesus Kristus. Marilah kita bernyanyi Malam Kudus.
Kita bernyanyi seorang anak telah lahir. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal budi manusia, kiranya telah mengerti hati pikiran jiwa saudara remaja Naposo HKBP IPTP di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan untuk kita pada perayaan hari Natal online remaja Naposo HKBP IPTP yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama ayat 23. Amang akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau orang Batak mengatakan Warnado Daina. Anak-anak kami, rekan-rekan remaja Naposo, apakah tahu artinya? Dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa nama itu mengandung arti atau makna yang ingin dikatakan. Misalnya, kalau nama kita Damai atau Damai, maka sang orang tua mengharapkan anak tersebut adalah orang-orang yang sikap hidupnya penuh dengan kedamaian. Kalau anaknya dikatakan Kalomoan, berarti ada unsur orang tua itu ingin anaknya nanti kalau besar nantinya akan menjadi orang-orang yang disukai. Maka dikatakan Kalomoan. Nah, tadi kita membaca bahwa anak yang akan lahir yang dikandung oleh Maria adalah Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Kalau tadi katakan nama itu mengandung arti yang ingin dituju, berarti apakah maksud dari Allah menyertai kita? Yang pertama, ini dikatakan dalam arti kata Immanuel, Allah beserta kita, ingin mengatakan bahwa tidak ada lagi jarak antara manusia, saya, Anda, kita semua
kepada Allah. Yang dahulu pada waktu manusia jatuh dalam dosa, ada jarak antara Allah dengan manusia. Maka sejak kelahiran Immanuel, yaitu Allah serta kita, ia mengatakan bahwa Allah sudah tidak lagi jauh. Allah ada sekarang di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah remaja, di tengah-tengah Naboso, HKBP, di tengah-tengah gereja kita. Yang berarti Allah tidak lagi hanya di surga, tapi Allah sudah turun ke bumi, sudah mengambil rupa manusia yang kita kenal Yesus Kristus. Itu arti pertama ingin ditujukan di dalam tema atau firman Tuhan kita itu dari Matius 1 ayat 23. Yang kedua, ingin dikatakan Allah beserta dengan kita, Immanuel, yang berarti ia mengatakan kepada kita, remaja Naposo maupun jemaat HKBP, bahwa Allah tersedia untuk kita, tersedia untuk kita. Kapanpun, dalam situasi kondisi apapun, Allah siap, sedia, tersedia untuk kita. Baik dalam keadaan susah, sedih, atau senang, atau pergumulan, bahkan mara bahaya sekalipun, Allah sudah tersedia untuk kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita mau datang atau menghampiri Dia yang sudah tersedia bagi kita? Itu yang dikatakan dalam Immanuel, Allah beserta dengan kita. Bahkan di dalam masa pandemi COVID-19 ini, di dalam ketakutan kita, baik terhadap penyakit, baik terhadap kekurangan, terhadap ekonomi, mungkin pekerjaan anak-anak kami, remaja Naposo yang sedang kalung, yang sedang pusing untuk mencari pekerjaan, bahkan pusing karena orang bekerja saja pun dikurangi gajinya. Apalagi orang yang bekerja akan menjadi sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Inilah yang dikatakan dalam firman Tuhan pada saat sekarang. Datang, sambutlah, hampirilah bayi mungil yang telah lahir tersebut, yang kita kenal dalam Yesus Kristus, yang akan menjadi penolong kita. Karena kalau kita beserta dengan Allah, apapun itu mungkin terjadi. Karena dalam firman Tuhan dikatakan, tidak ada yang tidak mungkin dapat Allah lakukan. Dan adon nasotak patupa dewata. Di dalam setiap keadaan kita, Allah berseru bahwa Allah sudah ada dan tersedia di tengah-tengah kita, bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau telah hadir, telah lahir di tengah-tengah kami, remaja Naposo, gerejamu HKBP Bekasi Timur Permai. Tuhan, pada hari ini Engkau menyatakan bahwa Engkau turut serta dalam segi kehidupan kami. Tuhan, Engkau turut serta Tuhan, merasakan apa yang kami rasakan. Tuhan, di dalam setiap kondisi kami, baik senang, sedih, susah, pergumulan, bahkan sekalipun marah bahaya, Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengingatkan kami, supaya dalam setiap kehidupan kami, setiap kondisi kami Tuhan, kami boleh Tuhan menyambut Engkau yang lahir itu Tuhan. Kami mau dan boleh Tuhan menghampiri, datang kepadamu Tuhan, karena Engkau telah berada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Di atas doa permohonan kami Tuhan, kami memohon pengampunan dosa-Mu. Ampunilah segala dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi memuji nama Tuhan.
sebelum HKBP Bekasi Timur Permai kita akan menutup perayaan Natal online kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai remaja Napas Sebelum HKBP Bekasi Timur Permai semuanya. Amin. Shalom, selamat hari Natal. Shalom remaja Napas Sebelum HKBP Bekasi Timur Permai. Wah, Natal kita tahun 2020 ini beda banget emang ya. Di belakang saya sepi tapi sebelah kiri saya ramai. Kita mau kenalan dulu sebelumnya ya. Sebelumnya kita mau kenalan dulu. Ini yang pertama ada dari remaja atau dari Napas ya? Perkenalkan, nama saya Fedra Manik, saya dari wilayah 2. Selanjutnya ada kakak cantik yang di sini. Perkenalkan, nama saya Hana dari wilayah 4. Baru apa kak? Baru Simanjunta. Oh, baru Simanjunta. Yang di pojok pemain keyboard kita, kakak tolong mic-nya boleh dikasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Ulima Nulang, saya dari wilayah 6. Wilayah 6. Ada abang kita yang cilik-cilik yang jago main gitar ini, boleh diperkenalkan bang? Halo, perkenalkan nama saya Jason Cepan Sulto dari wilayah 4. Saya nggak jelas sebenarnya, coba kita ulang ya. Perkenalkan, nama saya Jason Stefanus Gultom dari wilayah 4. Abang Jason Gultom ternyata. Mereka ini, wah remajanya luar biasa banget. Ini remaja dari HKBP Bekasi Timur Permai yang talentnya udah dikasih Tuhan luar biasa banget. Boleh kita kasih tepuk tangan yang nonton, boleh di komen kasih tepuk tangannya, boleh di like ya. Biasa kalau kita nggak ada nyanyi lagu Selamat Hari Natal, ayo kita nyanyi bareng-bareng. Yang di rumah boleh nyanyi ya teman-teman di rumah boleh kasih ucapan selamat hari Natal ke satu sama lain, yang komentar di atas, komentar di bawah boleh saling nyapa. Selamat hari Natal teman-teman, selamat hari Natal Amalina. Kami dari remaja Anomolo juga mengucapin selamat hari Natal buat teman-teman di rumah yang hari ini mungkin gak bisa kemana-mana, agak sedih, tapi tidak mengurangi sukacita teman-teman yang ada di sini. Biar teman-teman di rumah bisa menikmati juga sukacita kita merayakan Natal di rumah aja. Yang pastinya kita tetap berdoa biar biar Tuhan tuh kasih satu gitu yang clean, biar kita bisa kayak dulu lagi, biar tahun depan kita bisa Natal lagi di gereja bareng-bareng. Itu bisa teman-teman
teman-teman di rumah bawa dalam doanya, oke? Nah, sebelumnya, oh iya, aku lupa, aku pun sendiri belum perkenalan diri. Mungkin teman-teman yang di rumah belum tahu aku. Aku Desi Borupat Dede, ya aku dari Naposa yang sudah lama sekali. Udah gitu aja sih, aku gini-gini aja di Naposa, nggak ada lah. Oh, pasti teman-teman remaja sama Naposa juga bosan melihat aku. Kalau yang ini nggak akan bosan melihatnya. Dia akan ngomong di sini, siapa dia? Kita mau dengar kata sambutan dari yang teman-teman nggak pernah lihat. Kita sambut Abang Theo Panjaitan. Tepuk tangan yang di rumah. Ya, terima kasih untuk Kak Desi yang sebagaimana Naposo Lama yang sangat berbakat dalam MC. Iya. Ya, shalom teman-teman semua. Saya Theo Alex Joshua. Ya, sebagaimana saya adalah Ketua Natal yang terpilih di tahun 2020 ini di masa pandemi ini. Shalom bagi kita semua, Horas Madita Salutna, damai sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita yang sebagaimana karena kasih karunia-Nya Dia masih memberikan kelancaran kepada acara ini di tengah-tengah masa pandemi ini. Dan kita juga patut ucapkan terima kasih kepada panitia-panitia Natal kita yang telah bekerja keras, serta pelayan-pelayan kita yang sudah bekerja keras dalam latihannya untuk mempersiapkan acara Natal ini. Walaupun di masa-masa pandemi ini sekalipun, mereka tetap berjuang demi menyambutnya kelahiran Sang Juru Selamat kita. Doa dan harapan kita ke depannya adanya acara perayaan Natal di masa pandemi ini adalah biarlah iman serta ketaatan kita kepada Tuhan kita yakni Kristus Yesus menjadi bertambah, karena tidak ada kata pantang surut dan padamnya semangat kita untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita, yaitu Dialah Tuhan kita yakni Kristus Yesus, Tuhan Allah yang penuh kasih, adil dan berdaulat. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal bagi kita semua. Biarlah kiranya kasih Kristus selalu menyertai kita. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan di hadapan saudara-saudara sekalian. Biarlah kiranya Tuhan Yesus berkati selalu. Shalom, Tuhan berkati. Ya, Kak Desi. Terima kasih Abang Theo. Kita juga berharap yang sama kayak Abang Theo ya. Teman-teman di rumah yang udah dengerin boleh kasih jempolnya, boleh like. Jangan lupa di share juga link YouTube kita ke mama tua, bapak tua, tulang, opu semuanya. Biar mereka tahu remaja dan aku sama BPBTP ini tuh bakat dan talentanya luar biasa semua. Yang setuju boleh tepuk tangan. Tepuk tangan yang gemuruh. Ya, kita punya punya satu orang anak perempuan. Dia sangat bertalenta, suaranya bagus banget. Saya pun kalah. Dari remaja pastinya. Kita mau dengerin dia kesaksian pujian. Pasti teman-teman udah gak asing sama adik remaja kita yang satu lagi, namanya Uli Manulan. Kita kasih tepuk tangan. That was a secret chord that David played and I praised the Lord. But you don't really care for music, do ya? When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lead, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
faith was strong, but you needed proof. You saw her bedding on the roof, her beauty and the moonlight over true land. She tied you to her kitchen chair. She broke the drawer and she got your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there's a God above, but all I ever learned from love was how to shoot somebody without your life. There's no to cry and cheer and night. It's not someone who's seen the light. It's gold and it's a broken hallelujah. Selamat datang semuanya. Nah, bagus kan suaranya kan? Bagus banget kan? Pasti deh teman-teman kayak, wah ya ampun, bener ya remaja BTP itu dia tuh suaranya bagus, terus bisa main keyboard. Apalagi sih ya ampun, kayak jadi iri gitu gak sih? Kebetulan ya, aku mau ngasih tau apa lagi ya. Oh ya, teman-teman yang di rumah udah pada follow belum remaja sama anak posonya di Instagram? Ya, Instagramnya anak poso itu nhkbp_btp @nhkbp_btp. Kalau yang remaja HKBP_BTP ya. Ya, gitu. Remaja HKBP_BTP. Jangan lupa di follow karena banyak info-info yang perlu teman-teman ketahui di rumah. Kita banyak ada kayak latihan futsal. Terus kita masih kalau 2 Januari masih di rumah. Semoga tidak. Kita ada info untuk PA lewat online. Semua info-info itu nanti dikasih tahu lewat Instagramnya. Jadi jangan lupa follow ya. Terus nih kita punya 3 orang anak Tuhan pergi ke gereja. Kita punya 3 orang yang berbakat juga, yang gak kalah dari Uli juga. Mereka ini kayaknya sih baru terbentuk. Soalnya kalau saya sering datang ke Natal remajanya Namosa BTP, saya nggak pernah tahu nih timnya yang baru ini. Saya juga baru. Penasaran nggak? Saya juga sama penasaran. Kita saksiin aja bareng-bareng. Ini dia Fantastic Three. Hai ku tahu
Merry Christmas to everybody! Ho, 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 Merry Christmas. Nah, itu dia Fantastic Tree. Bagus-bagus kan? Nanti kalau sudah bisa gereja lagi, sudah bisa berkumpul lagi, kita bisa PA lagi di gereja, teman-teman boleh ikut kok. Kita bisa main musik bareng, kita bisa nyanyi-nyanyi bareng, kita bisa kumpul bareng, kopi-kopi cantik, ya kan? Kita ngumpul nggak cuma di gereja aja, di luar gereja pun kita sering ngumpul. Jadi buat teman-teman yang mau ikut, nggak apa-apa, ayo ikut sini. Ada aku nggak gigit, tenang aja. Orang-orang di sini seru-seru, gak usah takut. Kita sama-sama berdoa, kita minta sama Tuhan vaksinnya bisa segera proses ke kita semua, biar kita bisa sama-sama di gereja di rumah, kita bisa menikmati di gedung kita gereja yang baru ini, kita bisa nikmatin Paskah, perayaan Natal, perayaan semuanya bareng-bareng di sini. Selama hampir 1 tahun kita tahu banyak kegiatan remaja dan aposa yang tertunda. Kita berharap program kerja kita di tahun 2021 ke depan itu bisa kembali lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa retreat bareng, kita bisa kebaktian bareng, kebaktian padang bareng, parahel, kita bisa futsal, bulu tangkis, renang, kita bisa vokal grup, bisa banyak banget kegiatan remaja dan aposo yang ada di AKBP sini. Jadi teman-teman kalau mau join, ayo apa bareng, DM aja di Instagram di Remaja dan Aposo, nanti semuanya kita akan kasih tahu. Sekian perayaan Natal dari Remaja dan Aposo Gunung HKBP Bekasi Timur Permai. Semoga di tahun 2021 kita bertemu lagi, bukan di online, tapi di gereja kita, di gedung yang baru ini, di gedung yang sudah Tuhan berikan buat kita semua, yang kapasitasnya jauh lebih besar dari gedung gereja kita yang lama. Kita sama-sama berdoa